Saya berdoa kita tidak seperti itu. Katakan amin. Jangan sampai kita hanya lahir lalu kemudian dibesarkan hanya untuk ditangkap. Siapa yang tangkap kita? Setan. Ditangkap, dibinasakan, selesai. Lalu buat apa kita hidup? Nah, dari mana kita lihat awalnya sebenarnya? Di dalam pesan-pesan tentang zaman akhir, nanti sudah bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24, ya, kemudian ada di Markus itu pasal yang ke-13, 14. Nah, saudara kan temukan Tuhan Yesus itu ketika dia menggambarkan tentang seperti apa sih kondisi orang-orang yang ada di akhir zaman. Tuhan katakan begini, lihat, seperti zaman Nuh, seperti zamannya Lot. Kenapa Tuhan perlu memberikan gambaran seperti itu? Supaya begini, kita ini punya gambaran, oh kehidupannya itu seperti itu. Berarti agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita belajar dari kesalahan orang-orang yang ada di zaman Nuh dan ada di zaman Lot juga. Nah, sudah perhatikan ya. Bahkan Tuhan itu memberikan gambaran dari sejak awal sebelum menciptakan. Tuhan katakan ya di ayat yang keempat tadi, Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi dulu sebelum manusia diciptakan, itu sudah ada surga dan semua penghuninya, yaitu malaikat, ya, belum ada manusia di situ. Lalu dari sekian banyak malaikat, saudara ya, tidak terhitung, karena malaikat itu kalau sudah baca di Wahyu itu jumlahnya beribu-ribu laksa. Nggak tahu kalau diangka nominalkan itu kira-kira berapa, itu tak terhitung, saudara ya, beribu-ribu laksa. Nah, jadi tidak ada dulu malaikat yang jahat, tidak ada. Saudara mesti mengerti, Alkitab tidak pernah memberikan catatan bahwa Tuhan menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Jadi ini tentu berbeda jauh dengan pemahaman teman-teman kita yang dari kepercayaan lain. Mereka mengatakan bahwa ya malaikat diciptakan, lalu manusia diciptakan, termasuk setan dan jin diciptakan. Alkitab mengatakan tidak demikian. Tuhan tidak pernah menciptakan, khususnya menciptakan iblis, menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan. Terus Pak, kenapa sekarang ada setan dan ada iblis? Sudah bertanya begitu. Nah, yang saudara baca tadi di dalam ayat yang keempat itu, itulah sebenarnya catatan kecil, salah satu catatan Alkitab yang menceritakan tentang asal usul setan itu. Jadi malaikat itu dulunya semuanya ya tunduk menyembah kepada Allah satu-satunya, ya, artinya satu-satunya penguasa di surga yang layak disembah. Sampai pada suatu ketika itu ya pemimpin malaikat yang jahat ini, yang jahat ini namanya Lucifer, dulu namanya Lucifer sebenarnya. Sebelum dia jatuh dalam dosa namanya Lucifer. Kenapa Lucifer? Karena El itu nama Tuhan, Elohim. Jadi makanya malaikat itu Mikael, Gabriel, ya. Kemudian Lucifer, yaitu itu tiga malaikat yang termasuk paling tinggi kedudukannya di surga. Tapi sayangnya dari antara ketiga ini, yang si Lucifer ini dia merasa bahwa dia bisa menyamai Tuhan. Ya, dia merasa bahwa dia bisa menyerupai Tuhan atau menyamai Tuhan, sehingga akhirnya dia meninggikan diri, dia menyembuhkan dirinya, dan detik di mana dia sombong, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, detik itu dia dibuang. Jadi sekali lagi, ketika malaikat itu menjadi sombong dan kemudian dia mau menyatakan diri sebagai Tuhan, maka detik itu tadi katakan ya, mereka dibuang. Ya, kalau tadi katakan melemparkannya ke dalam neraka
dan menyerahkannya di dalam gua-gua yang gelap. Jadi begitu